Halo Sobat Baper sekalian, kita jumpa kembali pada episode ke-34 dan saat ini kita kembali akan membicarakan tentang limfoma. Kita sudah ketahui di episode sebelumnya bahwa limfoma adalah keganasan atau kanker pada kelenjar getah bening. Nah, bersama saya di sini untuk tuntas membicarakan tentang limfoma ada Dr. Andika Rahman, SPPD, konsultan KHOM. Begitu ya Dokter Andika ya? Konsultan hematologi onkologi medik. Konsultan hematologi onkologi medik. Halo Dokter Andika, barusan sudah bicara, apa kabar? Baik, Bro. Baik. Nah, Dokter Andika ini adalah tentunya seorang ahli, tadi sudah dikatakan medical oncology atau hematologi medik, dan salah satunya adalah yang sangat ahli dalam menangani penyakit keganasan yang kita kenal sebagai limfoma. Dokter Andika, kita ketahui bahwa limfoma adalah keganasan pada kelenjar getah bening, ya kan? Kelenjar getah bening ada di mana-mana. Betul. Nah, tentunya kan kita sudah membicarakan bagaimana mendeteksi dini dan sebagainya. Sekarang kita ingin tuntas memberikan informasi pada sobat baper sekalian. Pengobatannya apa saja? Ya, baik, terima kasih, Bro. Sobat baper, ya, Bro ya. Ya. Baper yang saya hormati. Jadi memang limfoma ini adalah keganasan yang kalau dari survei kanker sedunia nih di 2020 itu menempati tempat setelah kanker leher kepala nasofaring. Jadi di keenam dan sebagainya kalau melihat dari keseluruhan gitu. Jadi memang cukup banyak di Indonesia juga cukup banyak dan beragam. Dan kanker getah bening atau kita bilang limfoma ini sebenarnya ada dibagi atas dua ya, jadi ada yang Hodgkin dan non Hodgkin limfoma gitu. Dan ya jadi pada yang Hodgkin limfoma kebanyakan memang pada anak-anak gitu, Prof. Ya, terbanyak orang muda gitu. Dan kebanyakan memang kita katakan sebagai curable cancer yang lebih bisa sembuh dibandingkan dengan yang kedua nih, yang limfoma yang non Hodgkin. Tetapi pengobatan untuk mereka yang baik yang Hodgkin dan non Hodgkin adalah dengan kemoterapi. Karena memang tipikal daripada atau tipe daripada limfoma ini adalah kanker yang sensitif dengan kemoterapi dan juga sensitif terhadap radiasi. Dan kemoterapi ini diberikan ada beberapa, jadi tidak satu, jadi total ada kita bilang regimen kemoterapi terdiri dari obat antibodi ya, kemudian ditambah dengan kemoterapi plus dengan obat minum gitu kira-kira. Dan pemberiannya kemoterapi ini di awal-awal itu hanya makan 1 hari saja kira-kira. Nanti setelah kemoterapi selesai kemudian pasien akan mendapatkan radiasi. Dan pada beberapa pasien tertentu mendapatkan terapi target juga yang lain ya, seperti pemberian juga imunoterapi dan sebagainya gitu kira-kira. Itu Prof kira-kira. Kita dengarkan, pasti sobat baper sekalian juga banyak mendengar tentang transplantasi sumsum tulang. Bagaimana tuh Dokter Andika, barangkali bisa menjelaskan A to Z tentang transplantasi sumsum tulang itu apa, bagaimana, dan kepada siapa aja kita harus memberikan transplantasi sumsum tulang ini? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang saat ini memang untuk transplantasi sumsum tulang sendiri suatu hal yang kalau di luar Indonesia sudah sesuatu yang bukan yang biasa Prof gitu. Jadi pengobatan pada leukemia dan beberapa limfoma adalah dengan transplantasi tadi. Jadi transplantasi ini adalah sebenarnya menggunakan sel induk. Jadi di dalam sumsum tulang kita ini ada sel induk tuh tidak hanya di sumsum tulang kita tidak hanya di tulang belakang saja, sobat bapers. Jadi memang ada di tulang-tulang panjang. Artinya di tulang paha, kemudian di tulang tangan, lengan panjang pun ternyata juga memiliki sumsum tulang. Nah, di dalam sumsum tulang tersebut itu terdapat yang namanya sel induk pluripoten. Artinya kalau pluripoten bahwa dia bisa menjadi semua apa saja begitu. Nah, sel induk itulah yang kemudian kita dapatkan, kemudian jadi didapatkan dari si pasien sendiri, bisa autologus atau yang bisa juga didapatkan dari keluarga terdekat, terutama ya orang dekat yang juga yang memiliki golongan darah yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, sel induk pluripoten tadi kemudian diperbanyak. Dan setelah si pasien atau calon kandidatnya itu dilakukan kemoterapi untuk menghabiskan sel-sel di dalam sumsum tulangnya, kemudian dia ditransfer si sel induk tadi ditanam gitu. Ya.
tapi tanamnya dari infus gitu. Jadi sobat baper, jadi bukan seperti wah ini kalau transplant kayak dilekatkan seperti apa, tidak, tetapi memang diinfuskan gitu kira-kira yang dilakukan. Nah, itu transplantasi. Tetapi pada limfoma sendiri kita sudah mengenal, jadi saat ini tidak hanya dengan menggunakan transplantasi, tetapi yang terbaru adalah dengan CAR T-cell. Jadi si pasien ini dilakukan diambil cairan di tubuhnya, kemudian yang mengandung sel-sel tadi, kemudian dipilih sel-selnya, ya, kemudian T-selnya. Jadi ada sel namanya sel T. Di badan kita ada dua, ada sel B dan sel T, tentara tubuh yang berfungsi untuk mengejar benda asing dan bakteri maupun virus. Nah, ada namanya T-sel. Nah, T-sel ini yang kemudian dia diambil, dikumpulkan, kemudian dia diajarin dan diberikan suatu zat tertentu, antibodi, yang kemudian akan dilepaskan kembali ke dalam badan si pasien tadi. Nah, sebelum dimasukkan, kemudian si pasien dilakukan kemoterapi sehingga akan memberikan reaksi penolakannya ditekan, kemudian juga kanker-kankernya juga dikurangi, kemudian baru diberikan. Nah, saat ini yang sedang maju adalah itu CAR T-cell tadi. Nah, pertanyaannya, apakah pasien-pasien dengan limfoma harus selalu dilakukan kapan dilakukannya gitu ya. Jadi ada 20% pasien-pasien limfoma, terutama non-Hodgkin, yang high risk, artinya risiko untuk muncul kembalinya itu besar. Atau pasien-pasien yang secara umur juga dia risiko untuk muncul kembali. Kemudian yang kedua, kalau muncul kembali juga risiko untuk memburuknya akibat kemoterapinya juga cukup besar, sehingga sudah dipertimbangkan untuk memberikan CAR T-cell tadi. Sayangnya harganya cukup mahal, Prof. Cuma 6M saja. Nah, itu ada di mana ya saat ini? Ya, Prof. Jadi saat ini Singapura sebenarnya sudah melakukan itu untuk lakukan pemberian CAR T-cell. Jadi dia yang mengelola, kemudian sampai kemudian pasiennya bisa diberikan. Tetapi pengolahan kemudian dilakukan, ditransfer ke Amerika atau di Belanda. Jadi memang monoklonal antibody ini masih menjadi Prof? Paten. Paten. Nah, jadi mahal di situ, Prof. Kemudian juga fasilitasnya juga memang tertentu, sehingga waktu saya tanyakan apakah bisa dilakukan di Indonesia, secara teknis belum. Bahkan di Singapura juga hanya jadi maklar, Prof. Jadi hanya mengambil cairan saja. Tubuh. Cairan tubuhnya dari mana ya? Jadi plasmapheresis, Prof. Di leukophoresis dulu, Prof. Jadi dari darah kan? Dari darah. Dari betul. darah. Jadi diambil darahnya, diproses, kemudian T-selnya itu diproses dengan antibodi. Antibodi, betul. Nah, tapi processingnya itu masih dilakukan di tempat-tempat yang tertentu dan masih terkait dengan paten dari tempat tersebut. 2 di Amerika, Prof. 1 di Belanda. 2 itu tempatnya. Ya. Nah, sebenarnya tadi kan dikatakan bahwa sebelum CAR T-cell itu kan sumsum tulang kan, transplantasi sumsum tulang. Tingkat keberhasilannya bagaimana ya? Juga cukup tinggi, Prof. Ya, cukup Maksudnya tinggi. Dibedakan dengan transplantasi sumsum tulang? Memang agak lebih berat ya, Prof. Maksudnya gini, kalau CAR T-cell itu secara secara yang ahlinya, kalau dia pernah melakukan stem cell terapi, pasti dia bisa CAR T-cell gitu. Maksudnya secara teknis lebih mudah dikerjakan. Yang kedua, secara kepasiennya juga lebih enak. Artinya dia tidak harus melalui infeksi dan sebagainya yang terjadi, yang menjadi resiko ketika si pasien mengalami kan dia di kemo dulu, Prof. Kemo dulu sampai dia rendah dulu, imunnya 0, kemudian baru dimasukkan sel-sel transplant tadi gitu, Prof. Stem cell tadi. Kalau transplantasi sumsum tulang. Kalau CAR T-cell tidak perlu CAR T-cell nggak perlu, Prof. Oke. Jadi sobat baper sekalian, kita jelas sekarang karena banyak beredar tentang transplantasi sumsum tulang, tentang CAR T-cell. Jadi ada perbedaan yang agak mendasar bahwa kalau pada transplantasi sumsum tulang tentunya penanganan pada pasien harus super luar biasa karena pasien akan dibuat menjadi zero imun ya. Jadi sama sekali tidak ada imunitas tubuhnya. Betul. Dan itu dengan kemoterapi. Betul, Bro. Dan salah satunya bisa dengan radiasi tuh, tapi kita juga belum bisa saat ini gitu. Mungkin suatu saat ke depannya nanti kita bisa lakukan itu. Sedangkan CAR T-cell justru darahnya yang kita olah dengan suatu antibodi tertentu. Dan setelah itu dimasukkan kembali. Cuma yang jadi masalah adalah bahwa memasaknya si darah T-cell dengan antibodi ini memerlukan suatu prosedur-prosedur yang saat ini hanya bisa dilakukan di beberapa center di dunia. Kesana memang T-cellnya sel T-nya itu dipersenjatai, Prof. Jadi enaknya adalah
sel T yang memang sudah ada hari-hari di dalam badan yang sudah berkutat dengan atau terpapar dengan si sel kanker limfoma tadi, yang itulah yang dipersenjatai. Jadi dia udah nggak perlu lagi nyari-nyari siapa lagi musuhnya, langsung dia kerjain gitu. Nah, itu adalah suatu harapan ya. Iya, Harapan untuk pasien-pasien limfoma yang sangat sulit untuk dikendalikan dengan pengobatan yang biasa kita lakukan saat ini. Begitu, Tapi alhamdulillah Dr. Prof, Andika. sementara ini masih tetap penggunaan regimen kemoterapi R-CHOP itu masih menjadi pilihan Prof. Masih bagus hasilnya juga banyak. Jadi kira-kira dari pasien-pasien limfoma yang ada berapa persen sih yang non-Hodgkin ini yang memerlukan CAR T-cell atau memerlukan transplantasi sumsum tulang? Ya, Prof. Jadi 15-20% sebenarnya yang relapse, Prof. Nah, yang 15-20% inilah yang karena kemoterapi yang kita berikan jadi gini, Prof. Kalau R-CHOP yang pertama, lini pertama, kemudian lini kedua untuk yang kalau dia muncul kembali tentu ada dua ICE dan RDAP ini pemberiannya. Tetapi kadang-kadang juga fail juga nih, ya udah ini. Kemudian tentu sumber daya si pasien sendiri udah turun habis juga, ya. habis juga, Prof. Nah, ini yang masalahnya adalah kalau dia terkena di umur katakanlah misalnya 55 dan rata-rata dalam 8-10 tahun lagi dia akan muncul kembali, Prof. Terutama kalau yang stadium 4 sebenarnya dalam 4 tahun juga akan muncul. Nah, ini yang kandidat sebenarnya. Kalau dari awal dikasih aja gimana supaya masih ada apa ya, persediaan cadangan baik finansial maupun energinya masih ada gitu, Dokter. Itu pilihan atau bukan? Pilihan, Prof. Jadi sementara ini karena memang menjadi lini kedua, Prof. Jadi belum pembicaraannya belum sampai ke sana. Tetapi memang sudah dipikirkan andai kata memang si pasiennya ini tentu mampu ya, Prof, ya. Yang kedua ya dengan secara performanya udah jelek banget nih, misalnya orang tua gitu, mungkin bisa, Prof, dilakukan. Nah, baik. Sekarang kalau kita kembali ke transplantasi sumsum tulang, tadi kan Dokter Andika mengatakan bahwa transplantasi sumsum tulang ini bisa alogen, jadi bisa dari pasiennya, bisa dari kerabat terdekat. Ada nggak efek samping kalau itu diambil dari kerabat terdekat? Ya, sebenarnya nggak ada, Prof. Jadi kerabat terdekat itu adalah adik, kakak, dan orang tua ya, Prof. Selama yang sementara ini selama golongan darah yang sama bisa. Nah, permasalahannya adalah yang kita takutkan adalah yang namanya GVHD ya, graft versus host disease, itu yang kita paling khawatirkan. Jadi maksudnya apa? Jadi ada reaksi di mana badan ini tidak menerima yang tadi dicangkokkan tadi, yang ditransplant tadi, sehingga terjadi yang namanya peristiwa ya graft versus host disease, di mana dia terjadi reaksi. Nah, ini jadi terjadinya pada pasiennya, si pasien bukan sendiri, pada Prof. yang kita ambil graftnya ya. Betul, Prof. Ya. Gitu. Tapi itu bisa diatasi keadaan bisa tersebut. Bisa diatasi, Prof. Dengan tentu dengan pemberian imunosupresan turunkan bila terjadi ya, Prof. Gitu. Tapi efek transplantasi sumsum tulangnya terjadi nggak? Efeknya terjadi, Bro. Tetap terjadi. Tetap terjadi. Baik. Jadi demikianlah sobat baper sekalian, kita sudah mendengar bagaimana step-stepnya pengobatan. Kita pada episode yang terdahulu kita sudah bicarakan bahwa pengobatan pilihan dari limfoma adalah pasti sesuatu yang bersifat sistemik. Betul. Gitu kan, Dokter Andika. Nah, Dokter, kita sudah bicarakan mengenai kemoterapi, kemudian target terapi, kemudian kalau ada tempat-tempat tertentu yang bandel mungkin ditambahkan dengan radiasi. Nah, sekarang kita sudah mendengar bagaimana terapi transplantasi sumsum tulang ini, kemudian juga tentang CAR T-cell dan bagaimana efeknya pada orang-orang yang sumsum tulangnya disumbangkan itu tidak apa-apa, ya kan? Nah, sekarang efek samping dari CAR T-cell dan transplantasi sumsum tulang itu apa ya? Ada nggak yang membahayakan perlu diwaspadai? Ya, Prof. Jadi untuk CAR T-cell itu memang akan terjadi, yang dikhawatirkan adalah graft versus host. Yang itu, tadi ya. Ya, taruhannya adalah ya pasiennya meninggal gitu, Prof. Oh, bisa sampai. Ya, sampai seperti itu. Memang sampai saat ini menurut pakar yang sudah melakukan di Singapura, itu yang paling ditakutkan terjadi. Memang tapi nggak banyak kan kejadian seperti banyak, itu dan kalau banyak memang fatal ya, gitu, Prof. Beberapa memang yang terjadi sampai sudah bisa ditata laksana dengan baik. Artinya memang sekali lagi memang steroid lah yang menjadi obat ya, untuk mengurangi begitu kira-kira. Itu kemudian kalau transplant pun sama, Prof, graft versus host gitu. Kemudian yang kedua karena dia dibikin imunokompromis, kan ditekan sekali, Prof. Mengingat bahwa daerah kita adalah daerah yang daerah tropis, sehingga penyakit-penyakit tropis termasuk TB. TB kita kan daerah endemik nih di mana di negara kita. Jadi resiko untuk terjadinya TBC juga besar. Terjadi infeksi ya. Terjadi infeksi. Kenapa kok spesifik TBC, kenapa ya? Ya, karena
karena TBC ini yang mudah dia Sangat mudah airborne Prof. Jadi akan mudah sekali untuk muncul gitu. Jadi resiko untuk kena TB itu besar gitu Prof. Baik, demikian sobat baper sekalian. Tapi apapun juga ini adalah suatu harapan bagi pasien-pasien, mungkin sejawat, kerabat atau sahabat atau lingkungan yang pernah menderita limfoma atau kemudian mengalami kekambuhan. Saat ini ada yang disebut sebagai transplantasi sumsum tulang, ada yang disebut sebagai CAR T-cell. Itu merupakan suatu harapan walaupun masih memerlukan suatu penjajakan lebih lanjut untuk dapat dilakukan di Indonesia atau di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ini. Betul. Baik, sebelum kita mengakhiri episode ini, barangkali Dr. Andika ada message atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya, sobat baper sekalian, pengobatan untuk kanker solid tumor maupun kanker leukemia limfoma sendiri sebenarnya sudah banyak dan sudah banyak berkembang. Sehingga tidak lagi harus menunggu sampai harus menjadi advance gitu. Dan di kita sendiri yang tidak harus pergi ke luar negeri, kita sudah bisa mendeteksi, mendiagnosis begitu. Pengobatan untuk lini pertama, lini kedua masih menjadi bagi kita masih bisa dilakukan. Dan BPJS tentu juga masih mengcover. Tetapi yang tadi kita bicarakan adalah mereka-mereka yang antara 15-20% yang terjadi dan masih bisa kita bilang affordable buat melakukan itu karena memang mahal sekali biayanya untuk CAR T-cell dan sebagainya. Itu mungkin bisa berkonsultasi untuk andai kata memang memerlukan itu, kita bisa berkonsultasi, kemudian juga akan mengirimkan ke pusat-pusat yang mana memang sudah jam terbang tinggi katakanlah begitu, seperti di Singapura dan sebagainya. Tetapi untuk lini pertama dan kedua kita sudah bisa kerjakan, jadi tidak harus kemana-mana gitu. Ya. Baik, demikianlah sobat baper sekalian. Kita sudah mendengarkan berbagai informasi tentang limfoma ini, yang dari terapi yang sangat sederhana sampai terapi yang sangat mutakhir saat ini, yaitu transplantasi sumsum tulang dengan CAR T-cell-nya. Dan mudah-mudahan informasi ini merupakan informasi yang dapat digunakan oleh sobat baper sekalian, bukan hanya disimpan untuk sendiri tapi juga bisa disebarkan kepada para kerabat atau sahabat atau di lingkungannya yang memerlukan pengobatan. Dan kami dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selalu siap membantu sobat baper sekalian. Barangkali kita akhiri episode kali ini dan kita akan berjumpa lagi pada episode selanjutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Salam.